Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam buat Rasulullah. Para pemirsa channel YouTube saya, Charles Melinkayo, Ilmu Bermanfaat Channel. Saya mau berbagi kepada kita 6 tips agar rezeki kita berlimpah menurut Syekh Ali Jaber. Ceramah Ustadz Ali Jaber banyak berkenaan dengan mencari keberkahan hidup. Beliau menyampaikan kajian-kajian tentang keberkahan hidup, juga dicontohkan dalam kehidupan sehari-harinya. Terlepas dari plus dan minus, negatif dan positif pandangan orang-orang yang tidak suka kepada beliau, saya mau mengambil salah satu kutipan yang berbicara tentang 6 tips agar rezeki berlimpah. Menurut Ali Jaber, yang pertama, agar rezeki kita berlimpah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak melakukan sholat malam. Sholat malam yang dimaksud di sini mungkin adalah sholat tahajud, karena satu-satunya sholat yang terang benerang disebutkan di dalam Al-Quran memang sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Di sepertiga atau di sebahagian malammu maka laksanakanlah sholat tahajud. Sunat tahajud sebagai amalan sunat. Tahajud memang amalan sunat, tidak diwajibkan oleh Rasulullah, tetapi mengandung faedah yang sangat besar. Apa diantaranya? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan mengangkat derajat posisimu di tempat posisi yang mulia. Jadi Allah akan menempatkan kedudukan kita di kedudukan terpuji. Ini maqaman mahmuda, ini adalah kedudukan terpuji. Mungkin saja kedudukan kita tinggi tetapi mungkin tidak mahmuda. Tetapi orang yang sholat tahajud diberi kedudukan yang tinggi, kedudukan itu terpuji, mengandung kebajikan. Yang kedua, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Katakanlah, berdoalah kepada Allah, adkhilni, bimbinglah saya untuk melakukan sesuatu dengan baik. Jadi Allah akan membimbing. Wa akhrijni mukhraja sidqi, Allah akan mencarikan solusi. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, Allah akan memberikan pertolongan yang dahsyat ya. Jadi ada 4 faedah salat tahajud. Mungkin ini dasarnya Syekh Ali Jaber mengatakan kalau mau mencari rezeki, lakukanlah salat sunat tahajud. Mungkin kalau mau memperdalam salat sunat tahajud, bagaimana caranya, tentu dibaca nanti buku-buku yang lain tentang pelaksanaan salat tahajud. Tapi sederhananya salat tahajud itu hanya 2 rakaat minimal, 4 rakaat seterusnya. Kalau kita bangun di subuh, sebelum salat subuh, laksanakanlah salat tahajud minimal 2 rakaat, kemudian tutup dengan witir. Pemirsa yang berbahagia, mungkin itu dasarnya Pak Syekh Ali Jaber mengutip rezeki itu berlimpah dengan salat tahajud, salat malam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Yang kedua adalah istighfar di waktu sahur. Sebelum masuk salat subuh, perbanyak sahur. Wahum bil ashari yastaghfiruna, dalam Al-Quran, mereka di pagi hari beristighfar kepada Allah. Kenapa istighfar bisa mendatangkan rezeki? Banyak ayat-ayat Al-Quran, surat Nuh umpamanya mengatakan, di antara ayatnya mengatakan, beristighfarlah nanti kamu akan diberi umur yang panjang, diberi rezeki oleh Allah. Jadi
istighfar itu adalah salah satu cara kita mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang beristighfar itu rezekinya banyak, rahmat akan didatangkan kepada dia, insyaallah. Perbanyaklah istighfar. Nabi istighfar 70 sampai 100 kali dalam sehari. Kita yang mungkin banyak dosa, sudah seberapa kali kita beristighfar. Istighfar itu sifatnya memang banyak. Beda kalau taubat itu taubat nasuha. Karena istighfar kalau secara hakikat dia berbeda dengan taubat. Taubat itu kita kembali kepada Allah dari melakukan dosa-dosa besar, lalu kita tinggalkan, tidak mengulangi lagi. Tapi kalau istighfar, kita dituntut melakukan pengampunan kepada Allah setiap dosa kecil atau besar yang kita lakukan. Yang ketiga adalah sholat duha. Sholat duha ini oleh Syekh Ali Jaber dianggap sholat yang bisa mendatangkan rezeki, karena memang di sholat ini di hadis dikatakan dijamin hidup orang kalau dia melakukan sehari itu, dicukupkan kehidupannya oleh Allah. Nanti bisa ada dilihat hadis-hadisnya, minimal lakukan sholat duha. Mungkin ini yang perlu kita upayakan. Yang keempat perbanyak sedekah. Jadi memberikan sesuatu kepada orang lain itu akan mendatangkan rahmat bagi kita. Sedekah tidak selalu dengan uang. Jangan menunggu kaya dulu kita baru bersedekah. Banyak cara kita bersedekah. Yang punya ilmu mungkin bersedekah melalui ilmunya. Yang punya kemampuan tenaga bersedekah dengan tenaganya. Membersihkan masjid, membersihkan itu juga termasuk sedekah yang dinilai oleh Allah. Yang punya pemikiran sampaikan ide-idenya untuk agama kita. Itulah sedekah ya. Jadi kalau sedekah ini ya, semua kebajikan yang kita lakukan untuk Allah itu bisa dianggap sedekah. Karena sedekah itu tidak bersifat materi saja. Mungkin kita bahas nanti di lain waktu tentang sedekah. Kemudian yang kelima, berbakti pada orang tua. Ini yang penting sekali. Kenapa? Karena keberkahan orang tua itu adalah jalan kita mendapat berkah Allah. Ridha Allah fi ridal walidain. Ridha Allah itu terletak pada ridha orang tua. Kalau kita tidak ridha oleh Allah, orang tua, bagaimana Allah meridai kita? Kalau Allah ridha kepada kita, Allah akan ridha kepada kita kalau orang tua kita ridha. Oleh sebab itu hati-hatilah kita tentang orang tua kita. Apalagi orang tua yang sudah uzur, umurnya sudah tua. Berjuanglah untuk mereka selagi mereka masih hidup. Lakukanlah kebaikan-kebaikan semampu kita untuk membantu dia, membela dia. Walaupun mungkin di saat-saat yang sulit kita dituntut untuk melakukan itu, tapi itu tidak akan merugikan kita. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada orang tua. Wabil, berbuat baik kepada orang tua di dalam ayat itu diletakkan sesudah syirik. Ya, sesudah Allah melarang untuk berlaku syirik, kemudian lakukan berbuat baik. Kemudian yang terakhir adalah hindari dosa. Semampu kita, semaksimal mungkin hindarilah perbuatan dosa, karena dosa itu banyak akibatnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan lebih 100 akibat orang yang berbuat dosa. Kalau dibahas satu persatu, mungkin di lain kesempatan kita membahas. Salah satu kita, orang yang bersih dari dosa itu akan diberi rahmat oleh Allah. Demikian saja Al-Fatihah untuk Syekh Ali Jaber. Mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah dan apa yang disampaikannya bermanfaat untuk kita. Satu persatu ini perlu kita perdalam agar kita mendapat keberkahan oleh Allah, rahmat dari Allah. Tentu keberkahan itu tidak hanya di dunia. Rahmat Allah itu bukan hanya untuk di dunia, tapi rahmat Allah itu untuk kehidupan kita akhirat. Rahmat itu diberikan oleh Allah kepada kita itu 100 rahmat. 99 diletakkan oleh Allah untuk akhirat nanti. Dan satu rahmat itu diturunkan ke bumi. Yang sebenarnya kalau kita melakukan amal-amal ini bukan untuk hanya mencari rahmat di dunia, tapi juga rahmat kita di akhirat kelak. Demikian saja, mudah ada manfaat dan faedahnya untuk saya sendiri, untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.